Hai. Balik lagi sama aku di sini saja Insings. Di sini tempatnya kalian buat ngebahas alur cerita film favorit kalian. Kali ini kita bakal masuk ke dalam salah satu dongeng klasik yang paling ikonik sepanjang masa, yaitu Beauty and the Beast. Gimana sih ceritanya pangeran yang sombong yang dikutuk jadi monster dan harus menemukan cinta sejati? Dan apakah Belle, si gadis desa yang pintar, adalah jawabannya? Yuk, kita kupas alur cerita seru ini bareng-bareng. Jangan lupa buat duduk manis dan siapin cemilannya ya. Oke, jadi cerita ini dimulai dari seorang pangeran yang super egois dan gak punya belas kasih sama sekali. Suatu malam, dia menolak permintaan seorang nenek tua yang ternyata seorang penyihir. Kena deh. Pangeran itu dikutuk jadi makhluk yang mengerikan, dan cuma cinta sejati yang bisa melepaskannya. Tapi masalahnya, siapa yang mau jatuh cinta pada monster? Nah, disinilah muncul si Belle, gadis desa yang pintar dan penuh kasih sayang. Apakah mereka bisa mematahkan kutukan itu? Let's go! Di suatu hari di sebuah kerajaan di Prancis, ada seorang pangeran yang terkenal sangat sombong dan egois. Dia membebani rakyatnya dengan pajak yang besar, tapi kerjaan si pangeran itu cuma sibuk berpesta saja. Kalau pesta doang sih siapa juga yang gak mau, iya kan? Saat sedang menikmati pesta, tiba-tiba turun hujan badai. Lalu ada seorang penyihir yang menyamar sebagai nenek tua masuk ke dalam kastilnya untuk berteduh. Si penyihir itu kemudian memberikan setangkai mawar merah sebagai hadiah untuk sang pangeran. Namun, sang pangeran yang merasa jijik dengan penampilan buruk nenek tua tersebut malah memaki-makinya. Gimana sih? Bukannya berterima kasih malah marah-marah. Tiba-tiba nenek tua itu berubah wujud menjadi wanita cantik dan langsung mengutuk pangeran yang tidak memiliki rasa belas kasihan sama sekali menjadi makhluk yang mengerikan bernama Beast. Semua pelayan di kastil juga ikut terkena kutukan, berubah jadi perabotan rumah tangga. Bayangkan, kamu dikutuk jadi sendok. Penyihir itu juga menghapus ingatan semua orang yang mereka cintai, sehingga mereka dilupakan oleh orang-orang di luar kastil. Untuk melepaskan kutukan tersebut, syaratnya adalah Beast harus bisa mencintai dan dicintai dengan tulus oleh seseorang sebelum kelopak terakhir dari mawar itu jatuh. Tapi, jika gagal, dia akan terkutuk menjadi monster selamanya. Oh no, Beast! Beberapa tahun kemudian, ada seorang wanita cantik bernama Belle yang tinggal di desa kecil bernama Villeneuve. Belle yang berasal dari Prancis sudah dibiasakan oleh ayahnya untuk membaca buku sejak kecil. Beda banget sama warga desa yang kebanyakan buta huruf. Membaca, apa itu bisa dimakan? Menurut para warga. Oleh karena itu, mereka menganggap Belle sebagai orang aneh. Belle setiap hari hanya pergi ke perpustakaan untuk mengembalikan buku yang sudah ia baca, lalu meminjam buku baru lagi. Di luar desa, ada dua orang mantan tentara yang sedang mengawasi Belle dari kejauhan. Mereka adalah Gaston dan Levu. Gaston adalah mantan kapten tentara, tapi sifatnya benar-benar songong, kayak orang yang merasa paling ganteng di dunia. Dia udah lama naksir Belle, walaupun Belle nggak pernah mau menerima cintanya. Penolakan Belle bagi Gaston malah jadi tantangan. Makin ditolak, makin sayang, katanya. Setelah pulang ke rumah, Belle menemui ayahnya, Maurice, dan membantu pekerjaannya. Mereka hanya tinggal berdua karena ibunya Belle sudah lama meninggal dunia. Tak lama kemudian, Maurice berangkat ke kota untuk menjual hasil kerajinannya. Setelah itu,
Belle pun melakukan tugas-tugas rumah seperti mencuci baju, tapi tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang melihat Belle dan merasa heran dengan cara mencucinya yang aneh. Belle lalu mengajari gadis kecil tersebut bagaimana cara membaca. Namun, warga yang melihat mereka berdua jadi heran karena bagi mereka membaca adalah sesuatu yang tidak berguna. Baca buku, Belle, kenapa nggak baca pikiran kita aja? Mungkin itu gumam warga desa. Malam hari pun tiba. Di tengah hutan, Maurice yang sedang dalam perjalanan dikejutkan dengan petir yang tiba-tiba menyambar pohon. Pohon itu pun tumbang menutup jalan utama, tetapi juga membuka jalan lain yang membawa Maurice menuju ke hutan bersalju. Mendadak, sekelompok serigala menyerangnya. "Selamat datang di jalan tol kami, Maurice," mungkin ucap serigala itu. Karena panik, Maurice pun kabur, sehingga membuat keretanya hancur. Beruntung, Maurice dan kudanya berhasil lolos. Setelah cukup lama berjalan, Maurice tiba di sebuah kastil misterius, yang ternyata kastil milik Beast. Karena nggak tahu apa-apa tentang kastil itu, Maurice masuk ke dalam untuk menghangatkan diri. Di dalam kastil, diam-diam ada patung lilin yang bernama Lumiere dan sebuah jam bernama Cosworth yang sedang mengawasi Maurice yang baru saja masuk. Tapi saat Maurice mendekati mereka, mereka pura-pura diam. Klasik kan, kalau jadi perabotan hidup, pura-pura nggak ada orang aja. Maurice tiba di meja makan yang penuh dengan makanan, dan tiba-tiba ada sebuah cangkir teh yang bergerak dan berbicara. Maurice kaget dan langsung kabur secepat mungkin. Namun, sebelum keluar dari kastil, Maurice melihat taman mawar putih dan memetiknya satu untuk Belle. Tapi Beast mendadak muncul, membuat kuda Maurice ketakutan dan kabur, meninggalkan Maurice sendirian. Setelah Belle mengetahui ayahnya belum pulang, dia segera menyusul ayahnya ke kastil. Begitu sampai, Belle yang dikejutkan oleh Lumiere dan Cosworth yang lagi-lagi pura-pura diam. Lagi-lagi, mereka nih ya, kebanyakan nonton film horor kayaknya. Saat berbicara dengan sang ayah, mereka dikejutkan oleh Beast yang marah karena Maurice telah mencuri mawar. Beast ingin menghukum Maurice dengan mengurungnya selamanya. Tapi Belle meminta untuk menggantikan ayahnya. Beast menyetujui dan Maurice pun dibebaskan. Kini, Belle yang terjebak di kastil Cimlok Dato. Seharian berada di penjara. Belle kaget karena pintu penjara tiba-tiba terbuka. Ternyata yang membukanya adalah Lumiere, si patung lilin. Belle yang terkejut langsung menghajar Lumiere dengan bangku. "Tolong, aku cuma lilin yang tidak bersalah." Tidak lama kemudian, Cosworth datang dan meminta Belle untuk tenang. Mereka mengajak Belle ke kamarnya, memperkenalkan Plumet, si bulu kumoceng, dan Madame de Garderobe, si lemari pakaian yang nyentrik. Di sisi lain, Gaston yang sedang berada di bar mulai merencanakan cara mendapatkan hati Belle. Sementara Maurice yang panik memberitahu warga desa tentang monster yang ada di kastil. Namun, Gaston justru menertawakan dan menuduh Maurice sudah gila. Sementara itu, di kastil, Beast mulai belajar bersikap lebih baik terhadap Belle atas bujukan Lumiere. Ya, setidaknya mulai coba ramah kan? Beast Will you join me for dinner? I told you to go away. I told you to join me for dinner! I'd starve before I ever ate with you. mengundang Belle untuk makan malam, tetapi Belle menolak dan malah berencana untuk kabur. Namun pelan-pelan seperti Mr. Potts dan Chips, si cangkir mencoba membujuk Belle untuk tetap tinggal dan makan malam bersama. Belle akhirnya mau, dan suasana makan malam pun penuh kegembiraan. Setelah itu, Belle berkeliling kastil. Meskipun Cosworth sudah memperingatkan untuk tidak pergi
ke sayap barat, tapi Belle yang penasaran tetap nekat pergi ke sana. Omongan orang makin dilarang, ya makin penasaran, ya enggak? What are you doing here? Get out of here! Go! Di sisi lain, Gaston mulai menunjukkan niat jahatnya dengan berusaha mengikat Maurice dan meninggalkannya di hutan. Di kastil, hubungan Belle dan Beast semakin membaik. Mereka menghabiskan waktu bersama, membaca buku, dan bahkan berdansa di ruangan yang besar. Hair, snip, snip. Nice hair. Those teeth, they need it. Shine the horn and to top it all off. Eyes closed. Poof, poof. Voila. Bends, unexpected friends, then some. Small to say the least, neither one repent. A babe. Sure, learning you were wrong. Namun, saat Belle melihat dari cermin ajaib bahwa ayahnya ada dalam bahaya, ia segera meminta izin untuk pergi. Beast dengan berat hati mengizinkan, meskipun itu artinya Belle mungkin tak akan kembali lagi. Ya udah, yang penting kamu bahagia Belle, kata Beast. Sambil nyesek dia. Di desa, Gaston memprovokasi warga untuk menyerang kastil Beast. Ketika Belle mencoba memperingatkan mereka, Gaston malah mengurung Belle dan ayahnya. Warga yang marah pun menyerbu kastil, dan pelayan-pelayan yang dikutuk pun siap bertempur untuk mempertahankan tempat mereka.
Pertarungan seru terjadi antara warga desa dan perabotan kastil. Di atap kastil, Gaston dan Beast bertarung habis-habisan. Tepat sebelum Gaston berhasil mengalahkan Beast, Belle datang menyelamatkannya. Beast yang sudah terluka parah hampir menyerah. Tapi ketika Belle mengungkapkan perasaannya, kutukan pun akhirnya terlepas. Cinta memang dahsyat. Goodbye, my love. Oh, no. Beast berubah kembali menjadi pangeran. Para pelayan kembali ke wujud manusia. Dan semua orang di kerajaan akhirnya ingat siapa mereka. Belle dan Pangeran William, ya, itu nama asli Beast, hidup bahagia. Berdansa di tengah pesta kerajaan yang meriah. Dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Itulah akhir kisah cerita cinta Belle dan Beast. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kamu suka dengan kisah Beauty and the Beast yang kami ceritakan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Kami akan terus menghadirkan alur cerita dan penjelasan dari film-film kesukaan kalian. Dan jika ada cerita atau film yang ingin kalian bahas, tulis di kolom komentar di bawah ini. Kami senang mendengarkan pendapat dan saran dari kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat, selalu percaya pada kekuatan cinta dan keajaiban yang bisa mengubah segalanya. Bye-bye.